Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Raditya, NIM 2171501022, kelas CD mata kuliah Hukum dan Kode Etik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media cetak pada Orde Baru. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu media cetak. Media cetak adalah sebuah media yang memuat suatu informasi dalam bentuk lembaran kertas, contohnya koran, majalah, atau yang lainnya. Selain tujuannya untuk menyebarkan informasi, media cetak juga bertujuan untuk menghibur. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihannya, pertama, harganya terjangkau, kedua, dapat dikoleksi, tiga, dapat juga dibaca berkali-kali. Untuk kekurangan media cetak, pertama, lambat dalam memberikan informasi karena butuh waktu untuk membuatnya. Dua, hanya menampilkan tulisan dan gambar. Tiga, membutuhkan biaya yang cukup mahal karena perlu dicetak dan dikirim sebelum sampai kepada pembaca. Langsung saja ke topik utamanya, yaitu media cetak pada Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998, sekitar 32 tahun. Pada masa Orde Baru ini, banyak menuai kontroversi dari masyarakat maupun dari pers atau lembaganya. Karena awal masa Orde Baru, Presiden Soeharto menjanjikan adanya kebebasan pers melalui Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966. Nyatanya banyak peristiwa yang membuktikan bahwa justru pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi bahkan dirampas. Menurut jurnal yang ditulis oleh Satrio Sabto Hadi, Universitas Jenderal Sudirman, yang berjudul Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, sepintas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini memberikan kemerdekaan pers. Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, justru banyak hal yang bertentangan dengan kebebasan pers yang dijanjikan. Salah satu hal yang tidak wajar adalah adanya pasal yang berlawanan, misalnya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 disebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Namun pada pasal 20 ayat 1, untuk menerbitkan pers diperlukan surat izin terbit. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Surat Izin Usaha Percetakan dan Penerbitan atau SIUPP. Tetapi tidak ada perubahan secara substansial. Kebebasan pers tetap dikontrol oleh pemerintah melalui surat izin terbit yang semakin diperkuat melalui SIUPP. Bahkan surat izin terbit ini menjadi salah satu ladang korupsi bagi pemerintah karena banyaknya permintaan namun begitu sulit mendapatkan izin. Kondisi media cetak pada masa Orde Baru. 1. Kritik yang tajam. Berita yang panas mewarnai media cetak di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1974. Namun setahun kemudian kondisinya berubah. 2. Kebebasan pers memudar dengan mulai sirna ketika terjadinya peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974. Dalam peristiwa ini terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Demonstrasi ini dipicu kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. 3. Alat pemerintahan pada masa Orde Baru, segala penerbitan pers berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui Departemen Penerangan. Apabila tetap ingin hidup, maka pers harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah Orde Baru. Pers seakan-akan menjadi alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai media cetak pada era Orde Baru. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.